Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula, Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, Keluarlah, engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu, aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Keluaran 11. Tuhan Yesus memberkati. Allah sendiri akan melaksanakan hukuman terakhir atas bangsa Mesir. Setiap anak sulung akan mati. Hal ini akan menjadi pukulan berat kepada orang Mesir, karena biasanya anak sulung merupakan tumpuan harapan dan cita-cita keluarga. Hukuman Allah ini menjadi pembalasan yang adil terhadap kejahatan orang Mesir, kekejaman mereka terhadap orang-orang Ibrani, dan pembunuhan terhadap bayi laki-laki juga merupakan penganiayaan anak sulung Allah. Orang Mesir menuai apa yang mereka taburkan. Mereka menuai apa yang mereka lakukan. Kejahatan itu pasti akan mendapat buahnya, cepat atau lambat. Semua anak sulung di Mesir mengalami kematian, baik manusia dan hewan, dan membuat bangsa Mesir berseru dengan seruan hebat yang tidak pernah terdengar di Mesir sebelumnya. Seruan yang serupa ketika bangsa Israel mengalami penderitaan di tanah Mesir. Tetapi tulah ini tidak sedikit pun mengganggu bangsa Israel. Bangsa Israel dipersiapkan Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan memberikan kemurahan hati kepada bangsa Mesir, sehingga ketika bangsa Israel keluar, mereka membawa barang jarahan. Tuhan menyatakan kuasanya kepada bangsa Mesir. Tidak ada Allah selain Dia.
Terkadang hukuman Tuhan itu datang bertubi-tubi di dalam hidup umat Tuhan. Semuanya itu ditujukan untuk membongkar semua hal yang masih ada kita percayai selain Tuhan. Tuhan tidak bisa kita duakan. Oleh karena itu, marilah kita serahkan hidup kita kepada tangan yang berdaulat penuh itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.